Saudara siap? Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Temanya adalah Godfidence. Saya akan mulai dengan ayat ini. Kita akan baca sama-sama. Godfidence artinya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Ya, mungkin ini kata baru yang saudara dengar, karena saya juga baru dapat ini waktu tema dari Bali keluar. Godfidence artinya confidence in God, ya. Oke. Nah, kalimat ini mungkin saudara sudah sering dengar, ya. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang jangan jemu-jemunya kita berdoa. Dan dalam perumpamaan itu Yesus memberi contoh, ada seorang janda yang dia datang kepada hakim yang tidak benar untuk minta bantuan. Dan wanita ini datang sekali, ditolak, 2 kali ditolak. Dia nggak berhenti, dia terus. Sampai akhirnya hakimnya itu yang nyerah. Berapa banyak kita perlu belajar seperti wanita ini. Berdoa itu jangan berhenti. Terus. Ya. Kadang-kadang kita doa baru sehari, 2 hari, sebulan. Kita udah nyerah. Saudara, saya ingat ibu saya itu. Beliau lahir baru di keluarga beliau yang pertama. Dan saya ingat dari saya kecil, mungkin SD ya, SD kelas 2, kelas 3, saya lihat itu setiap bukan subuh, mungkin jam-jam 3, jam 4 dia bangun. Nah, selalu dia punya tempat yang istimewa itu di ranjang. Saudara lihat, ingat, oh mungkin generasinya beda. Ranjang itu ranjang besi yang ada pinggirannya. Ya, sudah jarang saudara ketemu ranjang begitu. Ya, lalu dia akan duduk di bagian kakinya dan dia berdoa. Setiap hari seperti itu. Nah, saya sebagai anak kecil, saya lihat, mama bikin apa ini? Nah, saking penasarannya satu waktu saya tanya, mama ngapain pagi-pagi bangun? Tengah malam berdoa. Terus dia lihat saya, dia ketawa, dia bilang gini, mama tuh berdoa buat kalian sama buat papa. Buat saya itu anak kecil, ya sekedar ya. Tapi hari ini saya tahu, saya bisa melayani Tuhan dan banyak hal yang Tuhan percayakan. Saya percaya itu salah satunya hasil dari doa yang ditabur setiap hari buat kami. Bukan berarti selalu mulus ya. Pasti ada up and down. Tapi disitulah doa itu punya kuasa. Orang tua jangan pernah berhenti berdoa buat anak-anakmu. Sekalipun engkau lihat keadaan anakmu, didoain bukan tambah baik, tambah menjadi-jadi. Enggak apa-apa, doa. Doa buat pasangan yang belum kenal Tuhan, sama. Doa buat pasangan, doa buat pekerjaan, doa buat studi, doa buat apa saja. Jangan berhenti, terus. Nah, hari-hari ini kita ada di satu zaman di mana segala sesuatu ini instan. Termasuk kita berharap doa hari ini, besok dijawab. Ya, karena sekarang paket itu ada yang instan, saudara. Pakai Gojek, nyampe. Timika nggak ada Gojek, belum ada. Tapi doa nggak seperti itu. Tahukah saudara, dalam doa menanti jawaban, disitulah bukan cuma doa kita dijawab, tapi kita diubah. Kita selalu fokus pada jawabannya.
Tuhan fokus lewat proses. Saudara dan saya menanti. Dan disitulah Tuhan belajar untuk mengubah kita. Istri yang berdoa buat suami atau suami yang berdoa buat istri. Orang tua yang berdoa buat anak. Dalam proses itu saudara belajar dan diubah oleh Tuhan. Yang percaya katakan. Amin. Ya. Nah, lalu Yesus menutup perikop itu dengan sebuah statement ini. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, waktu saya merenung ayat ini, saya berpikir begini, masa sih nggak ada orang yang beriman? Berapa banyak di sini yang beriman? Ada yang angkat, ada yang setengah. Ada yang ragu-ragu. Ya. Tapi saya mau bawa saudara, waktu saya renungkan ini, saya temukan satu hal. Jadi pertanyaan buat saya. Kenapa Yesus ngomong seperti ini? Jika dia datang kembali, apakah ia bisa menemukan iman di bumi? Dari waktu saya renungkan hal ini, pertanyaan muncul di hati saya. Apakah iman yang ada pada saya hari ini, itu sama dengan iman yang Yesus maksudkan ketika dia ngomong ayat ini? Saya ulangi. Apakah iman yang saya punya hari ini, saya pendeta, saya pengkhotbah, saya gembala, tentunya saya punya iman ya. Ya. Tapi waktu saya renungkan, saya mulai mikir, apakah iman yang di saya ini sama dengan atau sesuai dengan apa yang Yesus maksudkan? Ketika dia bilang ini, kalau Anak Manusia datang ke bumi, apakah ia mendapati iman di bumi? Berarti dengan kata lain, iman itu jadi langka di akhir zaman. Betul nggak? Saudara jadi tegang nih. Tenang, tenang. Ya. Saya juga berpikir seperti ini. Kenapa? Karena gini. Saya lihat lagi perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Saya mulai bertumbuh. Mungkin sama dengan saudara. Kita belajar percaya sama Tuhan. Awal-awal kita percaya iman itu selalu hubungannya dengan apa? Masalah. Kapan kita beriman? Kalau ada masalah. Setuju? Betul? Halo? Itu karena kita belum mengerti yang Yesus maksudkan. Jadi kita cuman pakai iman kalau kita punya masalah. Atau kita pakai iman untuk dapatkan keinginan kita. Beberapa waktu lalu saya sempat ngomong di tempat ini bahwa seringkali orang Kristen itu menggunakan Tuhan, mengikut Tuhan, supaya Tuhan memberikan apa yang dia inginkan. Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tetapi kita nggak belajar bahwa ketika kita mengikut dia, kita membiarkan dia. Iman kita membiarkan dia, mengizinkan dia untuk menggunakan hidup kita untuk mencapai tujuan dan rencananya.
2 orang yang ibadah hari ini, gak usah hari inilah, ibadah biasanya. Nanti ada yang tersinggung. Ya, dua-dua datang ibadah serius menyembah Tuhan. Tapi fokus hati kita bisa beda. Yang satu datang ibadah supaya Tuhan tolong dia untuk mendapatkan keinginannya. Yang satu datang ibadah supaya dia mau belajar untuk menyerahkan dirinya, mengerti rencana Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai hidupnya untuk rencananya. Jadi, coba kita kembali melihat iman. Dan seringkali iman yang kita pakai itu seringkali begini, saudara. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita, amin. Masa depan yang penuh harapan, setuju? Tetapi percaya dengan hasilnya. Seringkali kita berusaha untuk mengontrol. Caranya harus ikut cara saya, dan hasilnya harus sesuai dengan bayangan saya. Boleh nggak kita punya keinginan, punya harapan, punya doa? Boleh. Tetapi ketika kita belajar beriman, kita punya confidence in God, Godfidence. Kepercayaan yang sepenuhnya pada Tuhan. Artinya gini, ketika saya berdoa, saya berharap. Oke? Tetapi caranya dan hasilnya tetap saya serahkan. Berharap harus. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tetapi caranya seringkali itu yang tadi saya bilang. Kita datang pakai iman kita untuk supaya kita pikir bisa mempengaruhi Tuhan. Melakukan sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Dan ketika Tuhan melakukannya berbeda, kita kecewa. Di sini nggak ada. Amin. Kita semua belajar untuk, saudara, pelajaran iman yang utama adalah bukan hanya percaya, tapi juga berserah. Berserah itu bukan pasrah. Berserah itu sesuatu yang aktif. Ketika saudara berserah itu artinya ini, saudara bilang, Tuhan, aku ikut maumu. Kontrolnya bukan di saya. Amin. Apakah iman kita yang kita miliki saat ini sama dengan iman yang Yesus maksud? Waktunya harus ikut waktu saya, Tuhan. Masih ingat saya ajarin iman itu mulai dengan kata sekarang. Ibrani 11. Now faith is. Iman itu bicara selalu sekarang. Hari ini sekarang, besok sekarang, 1 minggu kemudian sekarang, 1 bulan kemudian sekarang, 10 tahun kemudian sekarang. Makanya saya tadi cerita di awal. Saya lihat mama saya setiap hari. Dia datang dan dia berdoa. Tidak peduli dengan keadaan kami sebagai anak-anak. Apakah kita masih seperti itu? Atau ketika kita lihat keadaan, kenyataan, berbeda dengan apa yang kita doakan. Terus kita bilang, Tuhan kayaknya gak ada gunanya.
Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang pertama, confidence itu artinya kita percaya penuh pada Tuhan. Di saat bahkan kondisi atau kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan doa kita. Apa kita masih percaya? Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara harus punya pengharapan. Manusia kalau hidup nggak punya pengharapan, hidup saudara akan pasif. Saudara nggak akan punya gairah. Ketika seseorang kehilangan pengharapan, dia hidup tapi nggak ada bedanya sama orang mati. Dia hidup datar aja. Apa yang membuat kehidupan kita tuh bergairah, bersemangat? Ada tantangan, ada masalah, it's okay. Tapi kita punya pengharapan. Pengharapan buat pernikahan, pengharapan buat anak-anak kita, pengharapan buat pekerjaan, bisnis, dan semuanya. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu bukan namanya harapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya mulai di mana? Iman itu memberi bukti di imajinasi kita. Ketika kami dapat visi untuk bangun sekolah tahun 2003. Saya terima dengan iman. Kami nggak punya pengalaman bikin sekolah. Kami bukan guru, kami nggak punya background. Tapi ketika saya dapat itu di Jayapura, saya pulang Timika, saya sharing sama istri saya. Dan dia bilang, let's do it. Kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya uang, kita nggak punya orang-orangnya saat itu. Tapi di kepala saya udah punya bayangan. Imajinasi saya itu udah ada. Sama dengan hari ini kalau saya bilang, kita akan bikin ini, kita akan bikin ini, kita akan bikin ini. Itu semua belum ada. Itu adanya di mana? Imajinasi saya. Kenapa? Karena iman. Saya percaya apa yang Tuhan ngomong sama saya. Dan dasar itulah saya punya pengharapan. Apakah semua langsung jalan mulus? Enggak. Tapi saya harus melatih diri saya untuk tidak kehilangan pengharapan. Ingatlah, sambil kita menunggu apa yang kita harapkan tadi saya bilang terjadi, dalam prosesnya itu saya dibentuk, saudara dibentuk. Sehingga waktu hasil itu jadi, kita siap. Ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Tuhan, oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman itu mendatangkan pengertian. Dan pengertiannya bukan sekedar logika atau informasi. Saudara, dalam seringkali kita mau buat keputusan, kita harus kolek informasi. Kita dapat pertimbangan, data dan sebagainya. Apakah itu salah? Itu nggak salah. Ya itu perlu. Tetapi menurut saya, hari-hari ini lebih penting lagi adalah gini. Saudara butuh yang namanya pengertian ilahi. Karena ada banyak hal
Ketika saudara putuskan, sekalipun secara logika saudara, dengan data dan semuanya, kelihatannya menarik nih, deal nih. Tapi coba waktu saudara datang dan berdoa, tanya Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik, Roh Kudus ngomong di hati saudara. Pengetahuan rohani, pengertian rohani, yang saudara nggak akan bisa dapatkan di bangku sekolah. Anak muda, engkau ketemu calon. Haleluya para jomblo yang lagi berdoa. Amin. Emang. Selalu dia yang paling semangat. Kita berdoa cepat. Dalam nama Yesus. Ya. Yang terbaik loh. Ya. Amin. Nah, saya pingin sampai di mana tadi gara-gara kamu bilang amin. Tadi sampai di mana? Jomblo. Saudara dengar. Ingatnya jomblo. Kita butuh pengertian rohani. Makanya kalau kita tadi bilang bahwa gini. Ini lompat-lompat sedikit ya. Kita tidak bersandar pada pengertian diri sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh punya pengertian. Jelas ya? Apalagi terutama saudara mesti ngerti. Orang yang bersandar berarti dia sedang ada dalam kondisi butuh ditolong. Dia mungkin lagi capek, dia perlu sandaran. Betul? Jomblo-jomblo butuh sandaran ya? Setuju ya? Yang percaya katakan? Sandarannya segera datang. Ya, butuh sandaran. Tetapi saudara, yang kita butuhkan, dibilang ini, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi sebaliknya kita butuh pengertian rohani. Yesus bilang gini, penghibur itu kalau datang namanya Roh Kudus. Dia akan memberitahukan kamu hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Saya ingin challenge saudara hari ini. Para pengusaha, anak muda, ibu rumah tangga, orang tua, apa saja. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Sampai saudara peka dengar suaranya. Semakin saudara dipercayakan hal yang besar, saudara harus mutusin dengan benar. Dan tepat. Bahkan kadang-kadang kita hanya dikasih jeda waktu yang sangat pendek. Lompat lagi ya, lompat-lompat. Saya suka yang lompat-lompat saudara. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus baliklah ia datang kepadaku dan minum. Ini kita lanjut dulu. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini ditulis sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan. Tapi hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Immanuel, Allah yang menyertai kita, itu adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Makanya Yesus bilang, lebih berguna bagi kamu aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, atau ya jikalau aku tidak pergi, Bapa itu enggak akan ngutus penolong itu buat kamu.
Apalagi saat-saat ini. Saudara bisa punya informasi banyak. Hari-hari ini apalagi di media sosial. Ada begitu banyak di sana. Saya mau kasih tahu saudara. Saudara bisa baca, saudara bisa belajar, tapi satu hal. Saudara harus punya ini. Roh Kudus dalam saudara. Saudara bangun hubungan dengan dia. Bangun kepekaan dengan dia. Amin. Dia rindu bicara dengan saudara. Ya, nah, yang pertama adalah haus. Haus, kalau saudara hari ini saudara rasa lemah, patah semangat, tawar hati, apalagi jenuh, dan sebagainya. Yesus bilang, barang siapa haus, marilah ia datang dan minum. Saudara haus. Gereja yang sehat adalah gereja yang haus, punya kehausan akan Tuhan dan perkara-perkara yang dari Tuhan. Suatu orang sehat itu dia punya rasa lapar dan haus. Orang sakit gak suka, gak mau makan. Betul? Jadi kalau saudara berdoa udah mulai malas, baca Alkitab sudah mulai malas, datang ibadah juga malas. Ada sesuatu yang salah dengan rohani saudara. Saudara perlu haus bahkan di tengah puncak perayaan, di tengah puncak kehidupan kamu. Kamu perlu haus justru. Kenapa? Karena banyak orang jatuh di puncak. Karena mereka nggak haus lagi sama Tuhan. Karena mereka nggak haus lagi sama Tuhan. Mereka juga nggak haus dengan perkara-perkara rohani. Sederhana, kenapa? Mereka pakai iman mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan begitu mereka dapatkan, udah mereka nggak peduli. Barang siapa haus, marilah dia datang dan minum. Tapi nggak berhenti sampai situ, dibilang ini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan nggak mau kita hanya minum untuk diri kita sendiri. Dia mau ada aliran yang mengalir. Yesus bilang ini, rahasianya cuma satu, percaya. Percayakah saudara bahwa Roh Kudus ada dalam saudara? Percayakah saudara Roh Kudus ingin menolong saudara? Aliran itu bicara semua hal yang saudara butuhkan. Saudara butuh kemampuan, kuasa, kekuatan, hikmat. Bahkan dikatakan dunamis itu adalah kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk membangun kehidupan rohani atau moral yang baik. Ingatlah, Roh Kudus itu ketika tinggal dalam kita, dia bekerja ke dalam dan keluar. Dia bekerja ke dalam, dia merubah kita, menghasilkan buah-buah roh. Saudara jadi sabar bukan hanya karena proses. Ada banyak orang diproses, gak bisa sabar. Saudara butuh Roh Kudus dalam hidup saudara untuk nuntun saudara. Hari-hari ini saudara kehilangan sukacita, damai sejahtera. Saudara butuh dia. Dan dia rindu bukan cuma buat saudara, tapi buat orang-orang di sekeliling saudara. Bahkan ketika saudara butuh hikmat dan pengertian yang tadi kita ngomong ini. Dialah sumber hikmat. Amin. Yang terakhir.
karena waktu. Balik, ya. Saya ingin ngomong ini sama saudara. Banyak orang hari-hari ini tidak berani untuk berharap lagi. Karena mereka mengalami banyak kekecewaan. Ketika mereka berharap, mereka kecewa. Ketika mereka berharap, mereka kecewa. Pengharapan selalu dasarnya iman. Bukan janji-janji manusia. Bukan dasarnya kemampuan kita. Ya. Banyak orang tidak berani punya pengharapan yang besar karena mereka cukup sering kecewa. Karena itu mereka menurunkan level pengharapan agar tidak kecewa. Karena itu mereka puas menjalani kehidupan rata-rata. Itulah solusi logis agar kita tidak terus kecewa. Tahukah saudara, ikut Tuhan selalu ada risiko. Kayak Yesus bilang, kamu mau ikut aku, hitung dulu buat anggaran, hitung biayanya. Dan ketika pengharapan kita jauh dari kenyataan, untuk membuat kita nggak tawar hati dan kecewa, saudara harus kembali pada iman. Iman yang membuat kita, sekalipun pengharapan kita begini, ternyata belum seperti ini. Kita tidak akan kecewa, tawar hati, dan berhenti. Seperti tadi saya bilang, mama saya berdoa siang dan malam. Dia lihat anak-anaknya belum berubah. Tapi imannya pada Tuhan, janji Tuhan, dia pegang dan dia terus berdoa. Saya yakin pasti dia pun tergoda untuk menyerah. Tapi karena dia punya iman, pengharapannya dengan kenyataan, dia bisa tetap melihat. Dia tetap bisa berjalan. Dan saya tulis di situ. Roma 5 ayat 5 katakan bahwa di dalam kita ada kasih Tuhan yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan yang telah kita terima oleh Roh Kudus. Saudara, ketika proses kita belajar berharap dan percaya, saudara bisa kecewa. Tapi karena saudara dan saya punya hubungan sama Tuhan. Setiap kali saudara mau tawar hati kecewa, saudara datang. Roh Kudus selalu hibur saudara. Kasih Tuhan yang ada dalam saudara, itu akan selalu memberi saudara kekuatan, motivasi, pengharapan. Ya, lebih baik hidup dengan pengharapan. Walaupun tidak semua jadi kenyataan. Daripada hidup dengan tidak punya pengharapan. Bahkan yang menarik adalah ketika saudara punya pengharapan. Dan kenyataannya gak sesuai. Ketika saudara punya iman, saudara tidak akan tawar hati dan menyerah. Lalu saudara akan lihat kembali apa yang perlu saudara rubah. Amin. Tadi pagi saya kasih contoh. Kalau nyong atau nona-nona yang cari pasangan. Sudah pacaran 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih belum jadi. Pengharapan jangan diturunkan. Dulu punya kriteria, anak Tuhan, cinta Tuhan. Harus begini, punya kerjaan dan semua.
Karena sudah ditolak berkali-kali, dia kecewa. Dia turunkan pengharapannya. Siapa saja yang mau. Di sini nggak ada. Amin. Tetapi sebaliknya imannya, pengharapannya, tetap harus takut Tuhan. Punya pekerjaan yang baik, punya visi. Jangan nikah sama orang yang nggak punya tujuan. Nanti nikah saudara nggak tahu mau dibawa kemana. Ya. Jadi saudara jangan turunin. Tapi justru ketika saudara nggak dapat, saudara iman saudara tetap pengharapannya begini. Saudara cek apa yang masih kurang dari saya. Kalau saudara pingin dia takut Tuhan, saudara takut Tuhan nggak? Bahkan ada yang punya mimpi, saya mau cari pasangan yang kulitnya putih, rambutnya pirang, bisa ngomong Inggris. Tapi saudara nggak bisa bahasa Inggris. Saudara pacaran atau menikah, saudara bicara pakai bahasa isyarat. Ingatlah sederhana, iman kita, Tuhan ingin gini, pengharapan kita tetap berharap kenyataan. Gak apa-apa. Tapi ingat Alkitab bilang, yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Berarti iman, kenyataan yang ada di sini sekarang, saudara harus rubah hidup saudara. Makanya perhatikan, saya tadi bilang, ketika kita punya pengharapan dengan kenyataan dan kita berproses, kita akan menerima pengharapannya. Tapi dari sini ke sana itu ada proses. Amin. Nah, saya selesai buat saudara.